Ini bukan soal benci kepada Pak Roy Suryo, bukan juga soal iri karena Panji yang dibawa pergi. Jalan-jalan ke pasar Rebo, jangan lupa beli Panji. Siapa sih yang masih percaya Roy Suryo? Panji kementerian aja dibawa pergi. Nyun sewu nggih Pak, nyun sewu. Saestu niki nyun sewu. Ini bukan soal benci kepada Pak Roy Suryo, bukan juga soal iri karena Panji yang dibawa pergi, tetapi ini soal menghargai jati diri bangsa, yaitu peninggalan sejarah Borobudur yang juga digunakan sebagai tempat ibadah umat yang beragama Buddha. Ini jadi bukan semata-mata untuk menyindir atau apa, bukan ya Pak, nyun sewu. Kalau niki mau rakyat jelata, aja dilaporno nggih. Aduh, kita bisa bayangkanlah rendang babi ya, yang penjualnya saja sudah ngasih keterangan bahwa itu rendang babi aja bisa direbutkan karena dianggap melecehkan makanan asal Minang yang pasti halal. Nah ini Roy Suryo ini melakukan dua pelecehan sekaligus. Yang pertama ya melecehkan simbol umat beragama Buddha karena di situ dia share, walaupun bukan dia yang buat, tapi dia share foto, dua foto tuh nggak tanggung tanggung. Itu foto Buddha patung Buddha di Borobudur, diedit menjadi gambar Pak Jokowi. Ya itu yang pertama. Yang kedua ya yang jelas sudah pasti melecehkan simbol negara, yaitu Presiden Republik Indonesia. Ya walaupun kita semua berbeda pilihan, saya dulu pernah saya dulu pun waktu Pak SBY menjadi presiden nggak pernah nyoblos Pak SBY, dan saya tetap menghargai Pak SBY, nggak pernah ya menghina-menghina seperti itu pada zaman dulu itu. Ya siapapun presidennya harus kita hormatin lah, lawang dia juga kan anak buah Pak SBY gitu kan, gimana ya, dia juga kan pernah berkuasa, pernah ada di pemerintahan, jadi ya seharusnya lebih bijak loh, apalagi ini Candi Borobudur loh, ini tempat ibadah yang cukup tua loh, ya kan, ini pun wah sangat menarik sekali loh. Aduh, ya kalau kita sebagai bangsa sendiri tidak bisa menghargai itu peninggalan sejarah yang dipakai untuk beribadah umat Buddha, bagaimana dengan orang lain? Aduh, kacau, kacau. Ya kalau kemarin soal rendang aja banyak yang marah karena merasa itu pelecehan, walaupun yang namanya makanan itu kan namanya resep, ya menyesuaikan lidah masing-masing, ya kan. Ya, begitu pula dengan bahan-bahannya lah, contohnya aja di luar negeri itu kan ya burger itu kan berasal dari luar negeri, hotdog ya itu kan bahannya bisa haram, tapi di Indonesia juga kan bisa dibuat halal, ya kan, meskipun sama-sama itu namanya burger dan hotdog gitu. Begitu pula dengan resep kebab, ya kan? Orang Timur Tengah yang non Muslim kalau mau menggunakan bahan haram untuk kebab ya saya rasa nggak masalah. Yang penting kalau mau dijual ya harus dikasih tahu kalau itu haram. Bakso pun demikian dan lain sebagainya lah. Itu kan soal selera, tapi ya sudahlah. Soal rendang babi semua punya argumennya masing-masing. Toh itu juga sudah nggak jualan lagi sejak tahun 2020, pemiliknya juga sudah minta maaf. Jadi ya kita anggap selesai ya, walaupun itu pun sebenarnya jualannya cuma
online, nggak ada offline-nya, jadi ya kurang kerjaan aja itu yang sidak-sidak rumah makan Padang itu kan ya sama saja tidak percaya dengan para pengusaha kuliner rumah makan Padang tersebut, padahal nggak ada hubungannya, ya mungkin untuk ya narsisme para pemimpin daerah yang bingung mau ngelakuin apa lah karena prestasinya ya begitu-begitu aja, jadi cari peluang untuk cari panggung lah seperti itu. Ya mungkin karena kita melihat bangsa kita itu tidak bisa menghargai nilai-nilai sejarah di Candi Borobudur, saya jadi teringat wacananya Gus Yakut yang dimana beliau ingin menjadikan Candi Borobudur itu pusat peribadahan umat Buddha. Nah, kalau ini sampai benar-benar terjadi di umat Buddha di seluruh dunia itu ada 500-an juta lebih. Itu kan lebih banyak dari penduduk Indonesia. Ya, kalau ini dijadikan pusat peribadahan umat Buddha yang ada bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, kita bisa bayangkan ya kan berapa peluang devisa negara, pendapatan negara yang bisa masuk karena kebijakan yang luar biasa ini. Ya, tak hanya Candi Borobudur, Candi Prambanan juga itu kan bisa digunakan, wacananya oleh Gus Yakut sebagai Menteri Agama akan digunakan sebagai pusat peribadatan umat Hindu. Nah, ini umat Hindu ini di seluruh dunia itu ada 1 miliar lebih. Nah, kita bisa bayangkan tuh 1 miliar lebih itu kan. Nah, jadi mereka umat Hindu yang ada di luar negeri sana pasti akan selalu bermimpi pengen ke Indonesia, kan ke Candi Prambanan. Begitu juga dengan umat Buddha ingin beribadah di Candi Borobudur. Itu kan tempat ibadah yang cukup tua, ya, melegenda sebagai hasil karya nenek moyang kita bangsa Indonesia yang dulu memang kebetulan beragama Hindu dan Buddha. Nah, itu sama aja kalau memang segera cepat terlaksana, ya mantap sekali lah. Itu bukan hanya warga setempat saja yang akan mendapat dampaknya, tapi ya seluruh bangsa Indonesia. Itu mungkin harus dicepat-cepat lah, ya kan. Nah, terus bagaimana kita yang bukan bagaimana kita sebagai orang yang bukan beragama Hindu atau Buddha, ya kita bisa ke sana. Kita harusnya memang bisa ke sana, tapi ya dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ada, tidak semaunya sendiri. Mungkin seperti itu. Ya, soal bagaimana seharusnya kita menghadapi Pak Roy Suryo ini, ya kita tahulah orang Indonesia itu pemaaf. Apalagi ya Pak Roy Suryo itu mungkin sudah biasa lah. Kayak Pak Presiden Jokowi itu ya sebenarnya nggak pantas, tapi ya sudah sangat sering dilakukan seperti itu. Ya sebagai ya orang yang dianggap tokoh penting di negara ini, ya Pak Roy Suryo harusnya memberi teladan yang baik lah, bukan seperti itu caranya. Jika ingin menjadi oposisi, ya oposisi yang mantap lah, jangan oposisi yang modal share gambar dengan isi yang begitu menyakitkan, ada potensi menyakitkan untuk orang lain seperti itu. Ya, kalau memang ingin menjadi oposisi, ingin mencari nama, ingin mencari panggung, ingin menaikkan citra Demokrat, ya cari cara lain lah. Ya memang kami ini sebagai rakyat jelata itu kadang-kadang bingung dengan pemikiran para elit politik kita saat ini, terutama oposisi lah ya, yang mencari panggung dengan hal-hal yang nggak jelas seperti itu, bahkan berpotensi memantik kebencian, memantik keributan. Itu nggak produktif sekali lah seperti itu. Skala prioritas kita ini sekarang kan harusnya lebih kepada gimana membangkitkan ekonomi kembali setelah pandemi. Apalagi sekarang itu hampir semua negara mengalami 3 krisis. Kalau nggak tiga-tiganya ya salah satunya. Yang pertama krisis keuangan,
yang kedua krisis pangan, yang ketiga krisis energi. Nah, bahkan itu yang paling penting sekarang itu, jangan hanya mikirin gimana caranya apa namanya, jangan mikirin gimana caranya capres yang diusung itu, calon presiden nanti 2024 yang diusung itu elektabilitasnya tinggi atau partainya elektabilitasnya tinggi dan lain sebagainya lah. Kita mikirin itu ya mikirin secara global lah gitu. Bolehlah berpolitik, bolehlah dengan cara-cara yang bagaimana itu bisa menarik simpati, tapi ya nggak begini caranya lah. Itu masih banyak cara-cara yang begitu baik, yang begitu elegan, yang begitu beretika, bukan cara seperti ini. Ya, saya rasa untuk saat ini cukuplah. Ya, sekali lagi ini nyuwun sewu Pak Suryo, ini bukan karena benci atau apa. Ya, ini karena ya ya karena bagi kami ya seharusnya tidak sepantasnya seperti itu. Saya rasa cukup deh. Terima kasih.